bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Pemirsa, tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun di Rejang Lebong, Bengkulu membuat marah publik di media sosial. Polisi menunjukkan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis 14 tahun, Yuyun. Mereka ini, yang kebanyakan berusia di bawah 18 tahun, tiba-tiba menjadi monster bagi Yuyun, seorang murid SMP di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Rejang Lebong, kabupaten yang berjarak 85-an kilometer di sebelah timur kota Bengkulu ini pun geger. Kasus perkosaan yang menimpa Yuyun hanya 1 dari 9 kasus perkosaan di Rejang Lebong antara Januari sampai April 2016. Women Crisis Center Bengkulu mencatat, dalam 4 bulan pertama 2016 ada 15 kasus perkosaan di Bengkulu, terbilang gawat untuk provinsi berpenduduk 2 juta jiwa lebih ini. Kasus Yuyun sebetulnya terjadi awal April lalu, namun baru merebut perhatian publik, terutama warga yang social media minded sepekan terakhir. Saya bersama Yuyun. Sejumlah pihak mengkampanyekan solidaritas untuk Yuyun dalam berbagai cara, antara lain lewat tagar Nyala untuk Yuyun, ada pula tagar Yuyun adalah kita. Yang lain memobilisasi petisi online di situs change.org, isinya mendesak DPR membuat undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Apa yang terjadi di Rejang Lebong ini bagaimanapun merupakan alarm yang harus diperhatikan segenap pihak. Para orang tua, warga masyarakat, hingga pemerintah sudah sepatutnya meneriakkan stop kekerasan terhadap anak. Ya, pemirsa, di studio kami saat ini telah hadir Asrorun Niam Soleh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lalu ada Desti Mardiana, aktivis perempuan dan juga mantan Wakil Ketua Komnas Perempuan ya Mbak Desti ya. Dan di sebelah kiri saya ada Don Bosco Selamung, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Juga ada Mbak Maria Hartiningsih, jurnalis senior dari Kompas. Terima kasih sudah hadir di The Headlines. Alarm buat kita semua, Bang. Yang pertama sekali, ya betul alarm buat kita semua, tetapi ini 5 April sebenarnya kejadiannya. Jauh dari pusat kota mungkin sehingga tidak ramai di media, sampai kemudian ada tagar Nyala untuk Yuyun. Tanpa itu mungkin tidak akan seramai ini, Bang. Iya, karena ini 17 orang melakukan perkosaan. Ya. Itu 14 orang. Itu sebuah jumlah yang menurut saya susah untuk mengatakan dramatis ya. Itu mengerikan untuk melakukan ini. Mengingatkan kita pada peristiwa Sum Kuning pada awal pertengahan tahun 70-an. Yang juga mirip begitu ramai. Dan menurut saya ini kan satu di antara sekian kasus. Ini mengerikan dan kalau tadi dibilang alarm, menurut saya alarm ini harus membuat kita bangun, bukan sekedar ngomong, tapi harus berbuat. Kalau lihat di sosmed sekarang seperti ini, menurut saya seorang presiden pun layak turun tangan untuk urusan yang seperti sekarang. Sum Kuning ya, tahun 70-an. Mbak Maria, seingat saya Sum Kuning tapi tidak remaja. Tidak remaja. Ini 14 tahun. Pelakunya pun 7 diantaranya masih remaja, masih 16, 17 tahun. Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Ya. Luar biasa tampaknya memang. Mbak Maria melihatnya. Iya, menurut saya kalau kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh anak, ini sebenarnya terjadi beberapa kali. Tapi kalau dia berada dalam satu geng lalu melakukan perkosaan beramai-ramai, ini adalah yang pertama. Dan ini sebenarnya kalau dibilang ini adalah alarm, sebenarnya alarmnya udah dari kapan tahu, tapi kok nggak diapa-apain gitu loh. Nah ini sebenarnya semakin lama semakin kesini semakin mengerikan ya, semakin mengerikan dan seharusnya juga kerja wartawan itu nggak boleh didului oleh media sosial. Harusnya itu terangkat dan kemudian menurut saya itu layak sekali untuk menjadi headlines karena ini adalah
Ini menjadi headlines tapi sesudah ada di sosmed jadi trending topik memang. Ya, paling tidak dia kemudian muncul gitu ya. KPAI sendiri, jadi kalau Bang Don tadi katakan sudah layak sebenarnya Presiden semua orang kita turun tangan sekarang ini. Ya, sudah ada 2 presiden yang turun tangan terkait dengan masalah kasus kekerasan anak ya. Ketika 2013 kasus-kasus kekerasan terhadap anak marak dan kemudian KPAI membunyikan lonceng darurat kekerasan terhadap anak, akhirnya kemudian semua tergerak. Tentu ini bersama dengan elemen masyarakat yang memiliki kepedulian yang sama. Akhirnya pada Juni 2014 Presiden SBY waktu itu masih SBY, ya? mengeluarkan suatu instruksi Presiden Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ada banyak instrumen yang dilibatkan di situ. Ditambah lagi kemudian akhir 2014, Oktober 2014 ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk kepentingan pemberatan hukuman. Itu arahnya. Tetapi yang kedua ini nyaris tidak sempurna, kalau tidak kita sebut gagal, karena itu produk perlombaan. Sekian banyak undang-undang diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek gitu ya. Baru kemudian berikutnya pada zaman awal Pak Jokowi muncul lagi kasus yang cukup besar juga, salah satunya adalah kasus PNF, mungkin kita masih ingat dengan sangat sadistik juga, anak masih usia SD, kita masih ingat tidak jauh dari sini, di daerah Kalideres, dia diperkosa, kemudian dibunuh, dimasukkan di dalam kardus. Kita teriakkan kembali bahwa it's enough untuk kemudian timbul korban lagi, butuh langkah konkret. Ada kejadian, ada korban, kemudian berteriak. Ada kejadian, ada korban, dan ada Presiden berteriak. Komitmen waktu itu. Ada komitmen. Pemberatan hukuman, tapi mulai Januari sampai Mei belum ada implementasi. Oke. Dan kalau kemudian sekarang ada campaign di sosial media, nyala untuk Yuyun begitu ya, hashtag nyala untuk Yuyun, dan kemudian ada gerakan juga untuk bersama-sama datang di depan istana untuk kemudian menyalakan lilin, membunyikan klakson. Marilah ini saatnya semua orang harus alert. Mesti dimulai dari situ lagi untuk kemudian masuk komitmen lagi dan kemudian melakukan tindakan, actionnya kemana? Iya, kalau saya pikir sih pemerintah harus diingatkan terus-menerus ya, bahwa ada banyak komitmen tetapi langkah tindak lanjutnya itu yang menjadi concern kita juga, karena sulit untuk diukur capaiannya dan seakan-akan reaktif ketika ada kasus dia muncul, tetapi setelah itu tidak ada langkah yang sangat nyata. Dan menurut saya sebenarnya yang sangat berperan juga adalah komunitas masyarakat. Ketika kita punya banyak contoh ketika masyarakat bergerak, kemudian seluruh elemen masyarakat yang lain bergerak. Misalnya contoh seorang pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual, kemudian dia bisa dicopot dari jabatannya hanya karena tekanan publik gitu. Nah, saya pikir ini juga harusnya kita harus suarakan terus-menerus. Kita nggak boleh berhenti hanya karena ada kasus. Oke, jadi maksudnya kalau misalnya ini langkah bagus kalau sekarang ada di sosmed dan semua ada gerakan masyarakat dan kemudian bisa menjadi lebih maju karena tekanan publik begitu besar. Iya, sekarang kan memang publik sangat artikulatif ya. Itu sebuah kemajuan yang menurut saya kita harus terima sebagai sesuatu yang luar biasa. Tetapi kembali lagi publik yang berteriak, kita yang berteriak juga tetap tidak memadai. Kita selalu berharap saatnya pemerintah harus mengambil langkah konkret. Kan itu kan yang selalu diharapkan. Sudah ada komitmen, sudah berkali-kali, lalu kemudian kita tunggu. Dan mestinya sesegera mungkin. Kalau sekarang ada nyala untuk Yuyun, menurut saya ini sebuah tragedi yang kalaulah seseorang di antara penonton kita di rumah mengalami ini, saya itu susah sekali melukiskannya seperti apa. Kita harus terima kenyataan kalau itu terjadi di antara keluarga kita. Iya, menurut saya ini sebenarnya ya darurat kemanusiaan ya sebenarnya sudah sampai ke situ. Tapi begini Mbak, buat saya sekarang semua orang ngomongin penghukuman, pemberatan hukuman, hukum dan segala macam. Tapi kita tidak pernah mengurusi mencegahnya bagaimana dan kenapa ini terjadi. Kenapa ini terjadi? Yang seharusnya teman-teman jurnalis ya, karena saya bekerja di media untuk 31 tahun ya. Tapi begini, bagaimana
bagaimana sebenarnya wartawan itu melihat ini kan wartawan harusnya meletakkan duduk soal. Jadi kalau itu terjadi dan kalau di tempat dengan 2 juta jumlah penduduk, 2 juta orang, terjadi sekian kasus. Tahun ini ada 15 kasus. Iya, itu dan di Rejang Lebong ada 9 kasus dalam 4 bulan. Ini harus dilihat sebenarnya. Sebenarnya Rejang Lebong itu seperti apa? Coba itu dibuka semuanya. Kita mencoba mengorek di situ apa yang terjadi. Kita lihat sebenarnya semua secara geografis, secara demografi, secara usia, lalu bagaimana pekerjaan, apa yang terjadi pada orang tua, bagaimana lapangan kerja dan segala macam. Jadi ini sebenarnya seluruh upaya itu harus dikerahkan untuk membuka, mendudukkan soal ini sebenarnya apa yang terjadi, kenapa ini sampai terjadi kayak gitu. Karena yang terjadi di Yuyun ini, dia sebenarnya tidak jauh dari rumahnya. Itu sekolah dia. dengan rumah tidak Itu jauh, dia. hanya sekitar 1 kilometer. Tetapi mungkin karena tempatnya sepi dan juga ada kebun, ada sawah, itu yang kemudian jadi masalah di situ. Kalau saya ada di lokasi itu sekarang, saya pasti akan berpikir. Setiap kali saya lewat, saya akan takut untuk lewat. Kita boleh lebih jauh lagi, kita lihat juga kemudian nanti seberapa besar tren kekerasan terhadap anak sekarang ini. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Pada tahun 2015 sebenarnya dari data kekerasan seksual menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun 2014. Tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat anak bukan hanya korban kekerasan, melainkan juga pelaku kekerasan pula. Mari kita simak data berikut ini. Kita lihat data kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015. Pada semester 1 itu ada 105 kasus. Kemudian pada semester kedua turun ke 88 kasus. Ini data dari KPAI ya, Mas Niam. Kemudian kekerasan fisik terhadap anak di tahun 2015, pada semester 1 terjadi 100 kasus, semester 2 82 kasus. Bagaimana kemudian anak sebagai pelaku kekerasan? Di tahun 2014 ada 67 kasus pelaku kekerasan anak-anak. Kemudian di tahun 2015 ada 79 kasus kekerasan yang pelakunya adalah anak-anak. Kita masih punya data tentang anak sebagai pelaku tawuran. Di tahun 2014 ada 46 kasus, kemudian di tahun 2015 ada 103 kasus. Mas Niam, tahun 2014 ke 2015 memang ada penurunan, tetapi 2016 kabarnya naik. Sampai catur bulan pertama ini naik ya. Kita rilis 2 kali, jadi sampai triwulan dan kemudian catur bulan dibandingkan dengan periode yang sama di 2015 ini sekarang naik. Triwulan pertama 2016 bandingkan triwulan pertama 2015 ya. Itu trennya naik. Ada beberapa variabel. Kalau kemudian kita baca antara 2014 dengan 2015, 2014 itu ada momentum yang saya sebutkan tadi, kemudian ada komitmen kuat GN Aksa, dan itu ditindaklanjuti di provinsi, kabupaten, kota secara serius mensosialisasi pencegahan, kemudian juga penanganan di level aparat penegak hukum. Maka kemudian buahnya di 2015 trennya menurun begitu. Tetapi sungguh pun secara kumulatif menurun, ada yang menaik, yaitu anak menjadi pelaku tadi itu ya. Nah, analisis kita yang pertama komitmen membangun kesadaran masyarakat dengan pelibatan masif ini berhasil, tetapi di sisi yang lain memberikan kesadaran kepada anak, di samping ada hak-hak dasar, dia juga punya tanggung jawab. Nah, saya kira ini perlu dioptimasi. Nah, di situ peran penting sekolah. Lalu bagaimana tahun 2016 ini? Kenaikannya dua-duanya naik? Ya, atau bagaimana? 2016 dua-duanya naik.
Nah ini mungkin bisa jadi ada keterlenaan ya di dalam rentang waktu penurunan itu, kontinuitas kebijakan tidak berjalan. Kampanyenya turun begitu intensitasnya? Kalau kita lihat faktanya di lapangan, iya. Mbak Desti? Ya, kalau kita bilang kampanye, kebetulan anak saya masih SD sama SMP, hampir di sekolah tidak ada informasi tentang kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual misalnya. Mereka tidak pernah mendapatkan sesi khusus misalnya untuk baik mencegah sebagai korban maupun mencegah sebagai pelaku, karena anak-anak bisa dua-duanya dalam konteks ini. Jadi saya pikir ini memang PR besar beberapa kementerian lembaga ya, karena misalnya pendidikan, kalau urusannya pendidikan pasti itu di Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi menurut saya memang ada bagian yang hilang. Kalau tadi Mbak Anu sudah bicara tentang ya, pencegahan, Mbak. Pencegahan. Jadi pencegahan tidak cukup hanya sosialisasi ke orang tua atau sosialisasi ke masyarakat umum, tapi juga kepada anak-anak. Apalagi sekarang ancaman yang terbesar adalah cybercrime. Anak-anak menjadi pelaku hanya karena sering nonton atau Facebook, main game yang dengan itu, kekerasan gitu ya. Anak-anak di termasuk literasi media yang lemah bagi anak-anak. Jadi dia nggak sadar itu sebagai bentuk kekerasan. Jadi dia seperti apa? Kita tahulah keterbatasan anak-anak dengan apalagi kalau dia tidak diberi informasi yang cukup, dia akan mudah distimulasi. Dan kemudian lubang itu karena kita abai juga, karena kita lalai maksudnya gitu. Kah? Betul. Bang? Iya, sebetulnya kalau lubang itu karena kita lalai, sebenarnya banyak yang salah dalam masyarakat kita sebetulnya. Banyak. Ada yang bilang ada sesuatu yang salah, tapi sebetulnya ada banyak yang salah dalam masyarakat kita sebenarnya. Dalam tertib hukum kita banyak yang salah, dalam tertib sosial kita banyak yang salah, dalam tertib media kita juga banyak yang salah. Problem kita kan ada di sekitar sini semua, dan itu tidak bisa dikatakan hanya karena ini. Jadi itu tali temalinya begitu banyak, complicated. Lalu kemudian yang muncul ke permukaan adalah yang kemudian kita lihat. Ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja. Kalau kita lihat rangkaian itu begitu luas. Tapi saya kira juga semua pemerintah, entah mau departemen apa saja, juga sudah mungkin mengerti yang ini gitu. Tetapi action untuk kemudian membuat itu menjadi aksi yang lebih konkret di lapangan, itu yang mungkin tidak ada gitu. Kita selalu berbicara seperti bicara di depan banyak orang, mau crowded, kita harus tertib, anak-anak harus dididik begini, tapi tidak ada human sample yang bisa kemudian memperlihatkan contoh bagaimana membuat itu lebih baik. Jangan-jangan dianggap begitu sudah bicara sudah selesai. Sudah ngomong selesai begitu. Padahal bukan begitu persoalannya. Tidak selesai dengan bicara, harus ada aksi, ada tindakan. Mbak Maria. Iya, saya kira begitu. Jadi sebenarnya ya kalau ini terjadi itu sebenarnya kita semuanya harusnya merasa sakit dan merasa gagal. Harusnya kita merasa seperti itu. Dan karena saya memang saya lama bekerja di media, saya kira ini juga perlu ya, karena media ini kan kalau kita lihat sekarang media cetak itu berapa sih outreach-nya, dia berapa sih bisa dibaca sama berapa orang. Televisi yang menurut saya mengerikan karena itu kan sampai lebih luas ya jangkauannya, dan orang nggak usah baca nggak apa-apa ya. Dan yang kedua yang mengerikan juga ini sebenarnya teknologi itu selalu the double itu ya seperti pisau bermata dua begitu kan? Ada dua sisi dari pisau dan sisi Jadi ini bagaimana membuat orang itu literasi tadi, media literasi itu bukan hanya media kita literasinya terhadap media cetak, tapi segala sesuatu. Jadi termasuk media sosial karena memang ini semuanya terbuka. Dan kalau ini ya misalnya buka laptop atau buka internet, itu bisa yang namanya situs-situs pornografi itu dia bisa muncul lewat mana-mana, tidak sengaja masuk ke situ loh. Dan itu kan anak-anak dengan mudah. Kita boleh tanya ke KPAI yang bergerak di situ ya. Apa yang kemudian dilakukan? Media literasi, upaya pencegahan dan sebagainya, Mas. Yang pertama, ketika kita sudah bersepakat kondisi ini adalah kondisi darurat dan khususnya darurat kejahatan seksual terhadap anak. Anda bilang udah dari 2014 itu soalnya. Makanya kalau ini sudah menjadi komitmen publik, harusnya juga diserap oleh pemegang kebijakan dengan langkah-langkah yang darurat juga, langkah-langkah extraordinary. Saya boleh tanya nggak KPAI lakukan apa gitu?
fungsi KPAI adalah fungsi pengawasan dan kita sudah apa kita sebut melampaui kewenangan, ada beberapa yang langsung kita intervensi terkait dengan advokasi kebijakan, mulai dari dorongan peraturan sekolah ramah anak dan juga pencegahan serta penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah. Akhirnya kemudian Menteri Pendidikan, alhamdulillah saya kira sungguh pun terlambat, kita apresiasi ada peraturan Menteri untuk memastikan lingkungan sekolah itu bebas perundungan. Kemudian kita sampaikan ini nggak cukup di level kementerian, karena faktanya lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan itu juga menjadi tempat subur untuk terjadinya perundungan itu, termasuk pesantren, termasuk pasraman, termasuk pengasuhan, panti asuhan dan lain sebagainya. Kita minta ditarik ke tingkat presiden. Saya sepakat dengan Pak Don Bosco tadi, bagaimana strong leadership seorang presiden sekarang. Dan alhamdulillah waktu itu juga presiden bilang oke, jadikan perpres. Bagaimana sekarang kemudian strong leadership jadikan perpres? Sampai sekarang belum ada sesuatu yang kita lihat. Betul. Jadi saya pikir sekali lagi bahwa kita kadang-kadang menghadapi situasi ini, apalagi isu kekerasan seksual ini sangat dekat dengan selalu dihadap-hadapkan dengan isu moral, gitu ya. Jadi kemudian larangannya jangan berpakaian ini, jangan berpakaian itu, jangan bertempat gelap sendiri, tempat sepi sendiri. Yeye berada di tempat itu untuk sekolah. Dia tidak ngapain. Yuyun hanya mau pulang ke rumahnya sebenarnya dengan baju seragam sekolah biasa, bukan begitu? Jadi kalau kita lihat kasusnya anak-anak tidak ada hubungannya dengan pakaian. Mereka semua berpakaian dengan baik gitu ya. Tetapi kan yang jadi masalah adalah apa sebetulnya yang sedang dipikirkan oleh orang-orang ini, pelaku-pelaku ini melihat anak yang tidak berdaya. Kan ini ada urusan biasanya kalau dari kasus-kasus pada kebanyakan kasus perkosaan itu relasi kuasa bermain sangat kuat. Jadi kalau dia merasa bisa menguasai korban, maka kejadian itu akan terjadi. Oke, kita boleh jeda lagi ya, kami akan lanjutkan untuk Anda. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Tindak kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Mei lalu, ratusan perempuan menyuarakan keprihatinan atas tragedi kemanusiaan yang dialami Yuyun di Bengkulu. Mereka mendesak pemerintah turun tangan serta mempercepat lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yampise, geram atas kejadian yang menimpa Yuyun di Bengkulu. Yohana menyayangkan hukuman untuk pelaku kekerasan seksual yang sampai sekarang belum menerbitkan efek jera. Sebagai perempuan saya bisa katakan biadab, tidak manusiawi. Sebenarnya kalau saya lihat sampai anak meninggal itu nilai anak itu tidak sama, artinya sama dengan mereka, nyawa. 7 dari 12 pelaku perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun sudah masuk meja hijau. 7 pelaku yang masih di bawah umur ini dituntut hukuman 10 tahun penjara atau 2/3 dari hukuman maksimal yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman pidana untuk anak hingga kini terus menjadi perdebatan. Di satu sisi, hukuman kurung diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Namun di sisi lain, para pelaku masih anak-anak. Mencari hukuman yang tepat untuk pelaku dan memberi rasa keadilan untuk korban dan keluarganya selalu tidak mudah. Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Bang Don, 7 orang yang notabene masih remaja di bawah 16-17 tahun sudah dituntut 10 tahun penjara sekarang ini. 2 orang pelaku masih buron. Kita bicara soal bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku. Kalau kita bicara soal sistem hukum kita, saya kira banyak sekali pertanyaan yang kemudian sampailah kita pada pertanyaan apakah efektivitas dari hukum kita untuk mencegah kekerasan ini terjadi atau mencegah kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi
cukup efektif atau tidak. Sejauh yang kita tangkap sampai sekarang kalau lihat angkanya seperti itu adalah sebuah pertanyaan besar yang menurut saya aparat hukum harus mempertanyakan pada diri mereka sendiri. Memang ini ada dua sisi mata uang juga atau pisau bermata dua juga. Sekarang karena menghukum berat anak itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya karena mereka harus masih punya. Nah, tetapi kalau orang yang di tempat ini kan ada pembicaraan tentang pemberatan hukuman kepada mereka yang layak untuk dimintai pertanggungjawaban untuk dihukum secara berat itu mestinya aparat hukum kita peka juga pada ini. Sekali lagi ya, andai kata itu terjadi pada diri saya dan keluarga saya, andai kata itu terjadi pada diri seorang penegak hukum atau keluarga dari penegak hukum, mereka. Anak mereka misalnya. Itu sesuatu yang menurut saya itu kan banyak orang bercerita bahwa itu untuk keluarga itu setengah kiamat. Oke. Kira-kira begitu. Iya. Orang tua Yuyun juga tidak membayangkan ada kekerasan seperti ini terjadi. Sungguh tidak terbayangkan gitu kan. KPAI sendiri bagaimana sikapnya tentang penegakan hukum ini? Ya, kita lihat kasus khusus yang di Bengkulu ini ya. Ada fakta maksimal hukuman untuk anak-anak berapa ya itu? 15 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, itu kalau anak dituntut tindak pidana itu maksimal ancamannya adalah separuh dari ancaman normal. Nah, terkait dengan kasus kejahatan seksual sebagaimana diatur di dalam pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak, baik khususnya yang sudah direvisi Undang-Undang 35 tahun 2014, ancaman hukumannya maksimum 15 tahun. Tetapi kasus ini bisa kemudian dijungto dikumulatifkan dengan pasal 338 KUHP. Ini termasuk untuk yang 16-17 tahun anak-anak berumur. Ini setiap orang dulu, setiap orang. Ini generalisnya dulu, yaitu ancamannya 15 tahun. Tetapi kemudian kalau kemudian ternyata di dalam proses investigasi, proses penyidikan polisi ada unsur perencanaan, maka bisa jadi sampai seumur hidup atau hukuman mati. Ini berlaku di dalam kondisi pelakunya adalah dewasa. Pelakunya adalah dewasa. Tentu kita semua geram, kemudian kita semua marah, kita semua prihatin atas kejadian yang sangat sadistik yang seperti ini, jauh dari prinsip-prinsip keadaban begitu. Akan tetapi dari profil pelaku sebanyak 12 orang yang sudah ditangkap, 7 masuk kategori usia 16-17 tahun usia anak yang dimaksud di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia masuk di dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana sehingga butuh treatment khusus. Kenapa treatment khusus? Asumsinya anak yang menjadi pelaku tindak pidana pada hakikatnya ada variabel lain yaitu orang dewasa, dan ini faktual. Pada saat anak ngumpul, inisiatornya siapa? DE. Usianya berapa? 23 tahun. Nah, justru DE ini bisa menjadi kunci dia melakukan tindak pidana, pencabulan, kemudian pembunuhan, penghilangan, dan memungkinkan, artinya bisa jadi bujuk rayu kepada anak-anak ini. Artinya bisa dikumulatifkan lebih tinggi. Artinya buat KPAI, buat mereka ya 7 orang yang sudah dianggap dewasa, hukumannya mesti berat, begitu? Oh iya, yang dewasa, iya pasti. Kita bahkan mendorong untuk kepentingan keadilan publik sekaligus juga penjaraan hingga hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati sebagai shock terapi ya. Di luar KPAI, pandangan Mbak Maria? Saya sih menolak hukuman mati ya betapapun ya. Jadi ini sih sebenarnya debat yang nggak pernah habis antara pro dan kontra hukuman mati. Seperti apakah kalau mereka dihukum lalu selesai, lalu kita tidak akan lagi mendapatkan, katakanlah itu shock terapi. Apakah sesudah terjadi shock terapi tidak akan lagi terjadi peristiwa yang sama? Kemungkinannya masih akan terus terjadi. Ini ada dua hal Mbak Maria. Ada yang kita bisa kategorikan anak-anak, pelakunya begitu ya Bang ya. Ada yang kemudian kita ini yang dewasa. Kalau yang anak-anak, kalau yang anak-anak. Saya pernah beberapa kali ke lembaga pemasyarakatan anak. Tadi kami ngobrol ya, katanya akan ada lembaga yang lain yang gimana. Saya tanya ini gimana bentuknya, karena kalau di lembaga pemasyarakatan anak, saya juga mau tanya ada berapa psikolog yang ada di situ, bagaimana mereka
diperlakukan. Karena kalau enggak jadi sekolah juga. Dan saya sudah melihat misalnya di sana misalnya jadi sekolah mereka makin pintar untuk berbuat kejahatan. Yang terjadi juga yang muda, yang lebih muda itu juga menjadi sasaran kekerasan yang lebih tua. Jadi di sana juga terjadi pedofil segala ada cerita di penjara kan? Terjadi apa namanya ya kayak hukum rimba begitu. Nah, padahal sebenarnya di situ kan lembaga pemasyarakatan. Harusnya ada psikolog, ada psikiater, ada pembimbing, harusnya semuanya dilengkapi. Tapi apakah itu sudah dilakukan? Ya, tapi dengan diundangkannya Undang-Undang 11 2012 itu terjawab. Tidak lagi dikenal penjara bagi anak, tetapi LPKA, lembaga pembinaan. Arahnya begitu. Sudah pernah ke lembaga pemasyarakatan anak? Saya belum. Tetapi memang dari seperti yang disampaikan Mbak Maria tadi ya, ini kan proses di nasional kemudian diturunkan sampai ke daerah itu tidak sederhana. Jadi butuh persiapan, butuh terutama para pelaksananya. Kalau para pelaksana perspektifnya masih memperlakukan anak-anak ini tetap seperti penjahat kecil, ya bukan orang yang harus dibina dan bukan dibina lah ya, didampingi untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang yang jauh lebih baik gitu. Saya pikir kondisinya tidak akan banyak membantu. Gitu ya. Jadi saya pikir sekali lagi undang-undangnya, peraturannya sudah baik, tapi mari kita lihat bagaimana implementasi di tingkat daerah. Bicara penegakan hukum, bicara keadilan, susah kita membayangkan bagaimana keadilan. Apalagi kalau itu kalau kita sebagai keluarga korban nyaris sulit membayangkan mau adil seperti apa. Itu pasti susah ya. Dan saya rasa tadi sudah dibicarakan, kita mau bikin rumah khusus untuk tahanan anak-anak, lalu kemudian ada, tapi semua juga berbicara dari tataran seperti jauh dari ideal. Karena kemudian ketika nyemplung ke dalam itu problemnya banyak. Sekarang siapa ngajarin anak-anak ini untuk bisa berlaku baik satu sama lain? Akhirnya di situ juga berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia akan menindas. Bahkan di situ juga banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi. Terus bagaimana nanti kalau sudah selesai mereka keluar adaptasi lagi dengan masyarakat? Lalu kemudian ketika kita tanya LP-nya, dia bilang kita tidak punya cukup uang, kita tidak punya cukup orang, kita tidak punya cukup ruangan. Jadi kompleks sekali untuk kemudian melihat bagaimana tidak gampangnya urusan untuk mendapatkan keadilan ini, Nung. Jadi tetapi ya ini tataran ideal kita kan ingin supaya seperti ini, tapi bisa dibayangkan juga setiap hari berhadapan dengan anak, mungkin orang yang membina di situ juga pikir anak-anak ini bandel-bandel juga. Itu juga suatu hal yang menurut saya teknis, kelihatan teknis, tapi itu tidak gampang. Saya tidak bisa membayangkan menunjuk satu hal yang kemudian akan memulai perbaikan. Tapi kita mari coba bahas sesaat lagi untuk Anda. Kami akan kembali. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak baik dalam bentuk kekerasan seksual saat ini semakin marak. Pemirsa, akhir tahun lalu ada diskursus mengenai pemberlakuan hukuman kebiri untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Wacana ini bergema lagi setelah kasus Yuyun menyeruak ke permukaan. Mari kita simak cuplikan pernyataan dari Menpora serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut ini. Menpora Imam Nahrawi mengatakan ikut berduka sekaligus mengutuk keras kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut dan meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya, bila perlu dihukum kebiri. Kemudian apa kata Menteri Yohana Yambise? Saya tidak tahu karena saya belum dengar dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Katanya minggu ini atau minggu depan akan ada pembahasan Perpu Kebiri. Banyak yang tidak setuju. Katanya kalau sampai ada belet itu akan ada demo besar-besaran. Jadi sedang diselesaikan Kementerian PMK. Saya boleh tanya KPAI bagaimana sih pembahasannya sebenarnya itu?
Ini domainnya pemerintah. Tetapi yang saya tahu awalnya diserahkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Setelah itu menjadi kesepakatan di dalam rapat kabinet. Yang mengusulkan waktu itu urusan kebiri itu adalah Jaksa Agung. Kemudian menjadi kesepakatan rapat. Kemudian diterserahkanlah di PPPA. Tapi belum jalan. Setelah itu di take over di Kemenko PMK dan itu sudah ada draftnya sekarang, posisi sudah itu masih di signing. Itu masih pembahasannya gitu ya? Sudah diparaf draft akhirnya. Tapi apakah itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak? Itu juga jadi perdebatan. Kuncinya sebenarnya di pemberatan hukumannya, pemberatan hukuman untuk memastikan penyelesaian di aspek hilir. Karena faktanya keberulangan terjadinya tindak kejahatan seksual, salah satu faktornya adalah kurangnya efek jera. Kenapa? Karena profil pelaku kejahatan yang ada datanya di kita rata-rata residivis. Dia mengulangi perbuatannya. Mbak, saya yang penting sebenarnya efek jerahnya. Ya, saya sepakat dengan pemberatan hukuman, tapi saya tidak sepakat dengan kebiri. Karena menurut saya pelanggaran HAM tidak harus dibalas dengan pelanggaran HAM juga, karena kebiri juga bagian dari pelanggaran HAM kalau kita lakukan. Kalau saya lebih mendesakkan bahwa awal tahun ini rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah akan masuk ke prolegnas. Jadi saya berharap itulah yang dipercepat pembahasannya sehingga kasus-kasus kekerasan seksual bisa diselesaikan dan hak-hak korban bisa dipenuhi. Iya. Hukum itu benteng terakhir loh. Sebetulnya. Yang lebih awal dari itu adalah tertib sosial sebetulnya. Tertib sosial ini mulai dari rumah, mulai dari keluarga, di sekolah, di jalan, dan seterusnya. Dan itu masyarakat modern itu melakukan hal yang sama. Jangan berpikir misalnya di Amerika itu orang mengatakan ada seks bebas atau di Eropa. Nggak ada cerita seperti itu. Orang tertib. Tidak akan ada pelecehan seksual di dalam bus seperti di sini. Kenapa? Karena orang tertib. Kenapa orang tertib? Memang dididik untuk tertib. Satu. Kedua, ada aturan tertib yang jauh di sana, terlalu jauh, tapi di sini mereka bisa lakukan. Sebetulnya yang kita tidak punya itu selalu itu. Maka persoalan kita sebenarnya kan masyarakat kita juga yang ya tanda kutip sakit. Mungkin memang susah sekali untuk membuat kita lebih tertib. Kita tahu di Jepang juga hal yang sama, tapi tidak seperti banyak seperti di sini. Kenapa? Karena mereka sudah dididik untuk tertib dari kecil. Bayangkan untuk belajar untuk nunduk itu saja, mereka belajar selama 6 tahun di sekolah. Hanya belajar untuk itu saja. Coba bayangkan, tidak perlu matematik, tidak perlu yang lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang harus didetailkan kepada publik kita. Mulai dari hal yang sederhana. Betul. Ya, saya juga sepakat itu karena banyak sekali lacking ya dalam pendidikan. Apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga kita juga, apa yang terjadi dengan media kita, apa yang terjadi dengan politik besar kita. Dan saya sih melihat kalau lalu jalan keluarnya atau di ujungnya lalu ada kebiri, terus terang buat saya sih itu malah menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dan siapapun yang ada di atas itu untuk memahami persoalan. Dan ini sebenarnya shortcut aja. Ini adalah pelanggaran HAM sama aja, hati-hati sekali loh. Saya menolak hukuman kebiri. Kita tentu tidak berharap ketika kasus ini terjadi kemudian akan muncul kasus yang lain lagi. Komitmen kasus ada komitmen. Kita sudah sampai hampir di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya, Mbak Desti? Ya, saya kembali menekankan bahwa peran masyarakat dan sangat besar untuk mengingatkan pemerintah. Mereka tidak boleh reaktif, tapi tidak ada aksi lebih jauh. Dan sekali lagi RUU penghapusan kekerasan seksual sudah ada di meja DPR nih sekarang. Dan berharap itu disahkan, dibahas sehingga betul dari segi hukum itu memang menjadi bagian untuk memastikan pemenuhan hak korban. Itu. Ya, saya kira kita harus berkomitmen secara serius, tidak basa-basi, stop kekerasan terhadap anak dengan kontribusi kita semua. Tanggung jawabnya ada di pemerintah, ada di negara, ada di masyarakat, ada di keluarga dan orang tua. Jangan-jangan kita ketika menuding orang, kita juga punya kontribusi terjadinya tindak kekerasan. Bagaimana media menyajikan tingkat kekerasan yang tanpa sensor dan lain sebagainya. Saya kira perlu refleksi secara bersama-sama.
Jadi saatnya mulai dari diri sendiri ya? Betul. Istilahnya apa? Taubat nasional lah. Kita bersama-sama refleksi secara nasional dan kemudian kita melakukan yang paling mungkin untuk kita bisa lakukan. Setuju. Mbak Maria. Ya, karena saya media tadi udah disinggung-singgung, ya. Saya kira bahkan diksi saja kita mestinya tahu. Jadi gini, kita tuh punya tugas masing-masing. Setiap kita punya tugas bersama. Ini kan tugas orkestrasi lah ya, untuk bersama-sama memperbaiki yang sudah runyam seperti ini. Nah, kalau media ya, mari kita dukung. Misalnya kita mendukung misalnya segera digulirkannya misalnya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu penting sekali dan sekarang ini sedang penting. Maka ini harus kemudian media juga harus melakukan harus terus-menerus membicarakan itu, mempush soal itu, dan juga dengan kontribusi yang ada. Jadi misalnya bagaimana media ini jangan terus juga membuat pesimistik, orang menjadi takut dan segala macam, tapi juga membangun optimisme bahwa oke, kita memang sudah buruk kondisinya, tapi kan ada hal-hal yang baik yang bisa juga kita ungkapkan untuk memberikan optimisme bahwa kita masih bisa berubah. Begitu ya, Bang. Ya, saya tidak punya kewenangan untuk melakukan seruan sebetulnya. Tetapi dalam kasus Yuyun saya ingin menyerukan kepada keluarga untuk waspada. Tidak ada cara lain sejauh ini kecuali keluarga sendiri harus waspada betul. Di sekitar kita ini banyak sekali bahaya. Bahkan di kamar tidur keluarga itu pun banyak sekali bahaya yang mengintai anak-anak. Terutama lewat media-media sosial, kemudian gadget, yang dimana mereka kemudian bisa mengakses pornografi yang entah diundang atau tidak diundang. Dan itu akan mempengaruhi cara berperilaku anak dan cara berperilaku orang-orang di sekitar yang bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan yang bisa berhubungan dengan kita. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah hadir di The Headlines. Itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.